Kisah perjalanan dua ratu gaib di lautan. Melalui lautan, pesona Nusantara menyebar hingga jauh ke negeri seberang. Keindahan, kekayaan, dan keramahannya seolah mengundang pengelana asing untuk datang menyaksikannya. Keelokan untayan Mutiara Timur ini pun menjadi buah bibir para pelaut, saudagar, dan kaum cerdik cendekiawan di bandar-bandar pelabuhan. Mereka memang biasa bertukar cerita mengenai negeri rempah-rempah tersebut. Mulanya, lewat laut, hanya orang-orang Cina dan India yang datang. Belakangan orang Eropa menyusul. Barangkali mereka terilhami oleh perjalanan eksotik Marco Polo yang berhasil mencapai Beijing pada tahun 1266. Ia menjadi tamu terhormat Kubilai Khan, raja terbesar dinasti Yuan. Boleh jadi mereka terangsang pula oleh kisah spektakuler Christopher Columbus yang berhasil menjejakkan kakinya ke benua Amerika pada tahun 1492. Ketika itu, masyarakat barat memang berlomba menemukan tanah baru untuk membangun impian baru. Gelombang Renaissance membuat orang-orang barat kian berani mengeksplorasi bumi dan alamnya, berbekal ilmu pengetahuan dan teknologinya yang telah melambat maju. Maka pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque datang dan menguasai Malaka. Laskar laut dari Demak dan Samudra Pasai yang mencoba mengusirnya, ia pukul mundur. Bahkan dengan leluasa ia berlayar menyusuri perairan Asia Tenggara bersama armada Portugisnya. Dan Belanda tak ketinggalan. Di Lisabon, Cornelis de Houtman, pengelana Belanda, mendengar nama Banten sebagai bandar tempat ia bisa mendapat bahan rempah-rempah, minyak kelapa, dan beras. Ia pulang ke Amsterdam lalu berlayar lagi ke timur hingga tiba di Banten pada tahun 1596. Ia membawa 4 kapal dengan 280 awak. Semangat Renaissance yang memberi pencerahan nalar kaum barat tak tertandingi oleh bangsa-bangsa timur. Armada-armada laut barat bebas berkeliaran di perairan timur tanpa ancaman. Mereka mampu menguasai alam, menguasai laut. Pada saat yang sama, negeri-negeri timur, sebut saja Nusantara, terus terpuruk dalam nalar mistik kerajaan-kerajaan di Jawa, dalam hal ini Mataram Islam dan Timur pada umumnya. Cukup puas untuk tumbuh menjadi imperium pedalaman yang tak lagi sanggup berjaya di laut. Bagi mereka, Segoro Kidul atau Laut Selatan adalah alam asing yang dikangkangi penguasa-penguasa gaib. Kalaupun mereka mengais rezeki di sana, itu sekedarnya saja. Mereka makin terisolasi, tertinggal, dan hampir-hampir tak tahu di laut itu tersimpan potensi serta kekayaan yang sangat melimpah. Segoro Kidul sejak dahulu kala menyimpan misteri yang tak pernah terpecahkan. Tersimpan rapi di balik cerita mistisme Nyi Roro Kidul yang dipercaya masyarakat Jawa pesisir selatan sebagai penjaga misteri sekaligus mistisme Laut Selatan. Ratusan tahun lalu, mitologi ini dimulai melalui cerita yang tak kalah menggugah bulu kuduk untuk turut berdiri merasakan betapa Laut Selatan menyimpan sejuta pesona. Masyarakat Sunda kuno mengklaim jika kisah mitologi Nyi Roro Kidul adalah bagian dari sejarah mereka, dimulai dari cerita tentang Dewi Kadita yang hidup pada masa kerajaan Sunda kuno. Dewi Kadita merupakan putri dari Raja Mundingwangi, raja termasyhur negeri Sunda kuno. Namun kehadiran Dewi Kadita tidak diharapkan karena sang Raja Mundingwangi menginginkan anak laki-laki agar tahtanya dapat diteruskan oleh keturunannya. Sang raja pun menikah lagi dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan keturunan seorang anak laki-laki. Namun rasa sayang raja tak berkurang sama sekali terhadap Dewi Kadita.
sehingga Dewi Mutiara merasa iri dengan rasa sayang yang didapat oleh Dewi Kadita dari sang raja. Khawatir pula jika yang menjadi penerus tahta Munding Wangi adalah Dewi Kadita, lantas pemufakatan jahat terjadi demi menyingkirkan Dewi Kadita dari kerajaan. Dewi Mutiara menggunakan cara tak terpuji dengan mengguna Dewi Kadita sehingga memiliki penyakit kulit yang tak dapat disembuhkan, walaupun raja telah memanggil seluruh ahli pengobatan terbaik di negerinya. Dalam keputusasaannya, Dewi Kadita berjalan keluar kerajaan, meratapi nasib yang begitu perih karena kutukan atas penyakit yang entah bagaimana cara menyembuhkannya. Dalam perjalanan yang entah akan kemana Dewi Kadita pergi, tibalah ia di penghujung daratan dan menemui samudra luas selatan Jawa. Dari kejernihan laut selatan yang mengharu biru, terdengar sayup-sayup suara memanggil Dewi Kadita untuk terjun ke dalam jernihnya air laut selatan, tenang namun mematikan. Dan selepas itu, Dewi Kadita melompat dan berenang di samudra tersebut. Seketika itu pula ia memperoleh mukjizat. Sewaktu kulitnya menyentuh air laut, penyakit kulitnya sedikit demi sedikit hilang dan dirinya menjadi cantik jelita kembali, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Dan selain itu, sekarang ini Dewi Kadita mempunyai kekuasaan dalam samudra selatan. Dia dijuluki peri yang dinamakan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan yang hidup selamanya. Kecantikan yang dimiliki Dewi Kadita, sang Ratu Pantai Selatan, dalam mitologi tersebut layaknya gemilau mutiara laut selatan. Mutiara yang terindah di dunia nyatanya dimiliki oleh Nusantara, Indonesia. Laut selatan yang telah menghadirkan mitologi ternyata juga menghadirkan keindahan karya Tuhan pada benda material seperti mutiara. Ratu Laut Selatan dan Mutiara Selatan merupakan dua harta terindah yang dimiliki bangsa ini pada kedalaman laut-laut Nusantara. Satunya merupakan mitologi terhadap keindahan yang dipuja bagi dewi-dewi kecantikan, dan satunya lagi dipuja juga karena nilai materialisme dalam pesona gemilaunya Mutiara Laut Selatan. Keduanya memiliki potensi sebagai harta meskipun dari dua dimensi yang berbeda. Kekayaan sejarah dan mitologi yang dihadirkan Dewi Kadita dengan laut selatannya membuat laut selatan memiliki kekayaan budaya ratusan tahun lamanya. Pun halnya dengan mutiara laut selatan dengan segala pesonanya merupakan puncak kesempurnaan indahnya mutiara di seluruh dunia. Dan pada akhirnya, terlepas mutiara laut selatan dan ratu laut selatan sebagai dua objek yang berbeda, namun kedua hal ini memiliki kesamaan, didasarkan pada keindahan pesolek dan kemewahan yang ada pada jati diri perempuan. Mitologi atas kedua hal ini harus terjaga dengan baik. Mutiara tak kalah indah dengan permata. Dalam balutan budaya dan sejarah panjang, mutiara laut selatan Indonesia akan kembali menemukan kejayaannya. Mitologi pun tersisa bukan hanya sekedar menjadi cerita pengantar tidur. Mitologi adalah bagian dari kehidupan yang terus harus dijamah kebenarannya. Mutiara Laut Selatan bukanlah mitologi, namun realitas yang harus dilestarikan. Mutiara banyak disuka perempuan atas keindahannya. Konon Cleopatra pun sangat mengagumi keindahan mutiara, maka bukan tidak mungkin Dewi Kadita atau sang Ratu Laut Selatan pun berhiaskan mutiara untuk pesona keindahannya. Matur sembah nuwun, mugi rahayu sagung dumati.